Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Ali selaku dosen mata kuliah transformasi digital dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ali yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan artikel saya ini. Sebelum presentasi saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Abdul Mustaqim dengan NIM 20105241023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang saya susun dengan judul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam bentuk e-learning. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama, pendahuluan. Di Indonesia terdapat banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Di era digital ini, semua perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri dari munculnya perguruan tinggi dengan model cyberclass. Selain itu, di perguruan tinggi juga dituntut untuk mengkolaborasikan antara asas yang terkandung dalam Tridharma perguruan tinggi dengan teknologi digital era 4.0. Di era 4.0, pemanfaatan teknologi sudah dipergunakan setiap segi kehidupan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya bentuk pemanfaatannya adalah melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selanjutnya, pengertian e-learning. Sebenarnya apa itu e-learning? Menurut Ono Purbo tahun 2002 menjelaskan bahwa istilah atau singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pembelajaran lewat teknologi elektronik internet. Dalam prakteknya, e-learning memerlukan bantuan teknologi. Karena itu, dikenal istilah Computer Based Learning atau CBL dan CAL. Computer Based Learning adalah pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, sedangkan Computer Assisted Learning atau CAL adalah pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Untuk teknologi pelajarannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi based learning dan teknologi based web learning. Selanjutnya, karakteristik e-learning. E-learning ini mempunyai 5 karakteristik. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga dapat memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik antara pengajar dengan pelajar atau pelajar dengan pelajar. Yang kedua, memanfaatkan media komputer seperti komputer network atau digital media. Yang ketiga, menggunakan materi pelajaran untuk dipelajari secara mandiri atau self-learning. Yang keempat, materi pelajaran dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pengajar dan pelajar atau siapapun, tidak terbatas waktu dan tempat, kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keperluannya. Yang kelima, memanfaatkan komputer untuk proses pelajaran dan juga untuk mengetahui hasil kemajuan belajar atau administrasi pendidikan serta memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi. Selanjutnya, kelebihan e-learning. E-learning ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Meningkatkan interaksi pelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau online, pelajar yang terpisah dari pelajar lainnya dan juga terpisah dari pengajar akan merasa lebih leluasa atau bebas mengungkapkan pendapat atau mengajukan pertanyaan karena tidak ada
pelajar lainnya yang secara fisik mengamati dirinya. Dengan demikian, pelajar yang merasa malu atau lamban tidak akan merasa khawatir akan dicemooh, dikritik, atau dilecehkan karena pendapat atau pertanyaan yang diajukan mungkin dinilai kurang berbobot. Yang kedua, pelajaran di mana saja dan kapan saja. Pelajar dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu dan dimanapun dia berada, karena sumber sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses oleh pelajar secara online learning. Yang ketiga, memiliki jangkauan yang lebih luas. Pelajaran jarak jauh yang fleksibel dari segi waktu dan tempat menjadikan jumlah pelajar yang dapat dijangkau kegiatan pelajaran melalui online learning semakin banyak dan terbuka secara luas bagi siapa saja yang membutuhkannya. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pelajaran. Fasilitas yang tersedia dalam teknologi online learning dan berbagai software yang terus berkembang turut membantu mempermudah pengembangan materi pelajaran. Di samping itu, pemuktahiran penyajian materi pelajaran dapat dilakukan baik yang didasarkan atas umpan balik dari pelajar maupun atas hasil penilaian pengajar selaku penanggung jawab atau pembina materi pelajaran. Selanjutnya, kekurangan e-learning. Yang pertama, interaksi antara pengajar dengan pelajar kurang sekali. Kurangnya interaksi ini menjadikan kurang dekat atau kurang akrab antara pengajar dengan pelajar yang dapat menghambat atau mengganggu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pelajaran dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan. Pelajaran yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan psikomotor dan kurang memperhatikan aspek afektif. Yang ketiga, akan cenderung lebih memperhatikan aspek teknis atau aspek bisnis atau komersial. Pelajaran akan mengabaikan aspek pendidikan untuk mengubah kemampuan akademik, perilaku, sikap, sosial, atau keterampilan dari pelajar. Yang keempat, pengajar dituntut menguasai pelajaran berbasis teknologi dan komunikasi. Jika pengajar tidak menguasai, maka transfer ilmu pengetahuan atau informasi dari pengajar kepada pelajar akan terhambat dan menggagalkan proses pelajaran tersebut. Selanjutnya, kekurangan e-learning yang selanjutnya adalah kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dan memanfaatkan internet secara optimal. Jika fasilitas komputer dengan internetnya sudah tersedia lengkap dan tidak ada kendala, masalahnya akan timbul karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan atau keterampilan skill and knowledge terhadap pengoperasian komputer. Yang keenam, ketersediaan software atau perangkat lunak yang biayanya masih relatif mahal. Untuk itu, diperlukan upaya memperoleh perangkat lunak tersebut dengan biaya yang tidak mahal. Misalnya, mengadakan kerjasama dengan provider komputer atau pihak-pihak yang terkait dan tertarik dengan pendidikan. Yang ketujuh, tidak semua pelajar dapat memanfaatkan fasilitas internet. Hal ini karena tidak tersedia atau lengkapnya komputer dengan internetnya. Apalagi belum semua tempat atau lembaga pendidikan tersedia fasilitas jaringan internet. Kalaupun ada komputer dengan internetnya, terkadang terkendala dengan tidak tersedianya atau terbatasnya fasilitas listrik dan infrastruktur yang lain. Yang kedelapan, menuntut pelajar untuk belajar secara mandiri.
Untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi biasanya dilakukan dengan mengakses sendiri ke internet dan tidak menggantungkan diri pada informasi dari pengajar. Selanjutnya, penerapan dan pengaplikasian e-learning. Penerapan e-learning diantaranya untuk pelajaran online, terutama di perguruan tinggi. Bahkan dalam satu perguruan tinggi ada beberapa situs e-learning di masing-masing fakultas. Apalagi untuk membuatan situs pelajaran online pada masa sekarang ini sangatlah mudah dengan memanfaatkan modul Content Management System atau CMS yang sangat mudah untuk diinstalasi dan dikelola seperti Moodle. Selanjutnya, aplikasi video conference dalam dunia pendidikan. 1. Seminar jarak jauh atau teleseminar. Teleseminar adalah seminar yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Telekonferensi ini menjangkau beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Setiap tempat dihubungkan dengan media video conference, sehingga seminar dapat diikuti oleh pelajar dari beberapa tempat sekaligus. Yang kedua, pertemuan atau meeting antara pengajar dengan peserta didik. Video conference memberikan kemampuan untuk menjelaskan pelajaran dengan sangat hidup dan interaktif tanpa harus menghabiskan biaya dan waktu yang banyak untuk melakukan sesuatu pada tempat yang sama. Yang ketiga, silabus online. Dengan silabus online ini diharapkan dapat terjalin hubungan yang serasi dan kontrol yang baik di antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia kerja. Yang keempat, WWW atau The World Wide Web. Selain sebagai kebutuhan situs web, ini pun merupakan tuntutan masyarakat yang memerlukan informasi tentang lembaga tersebut, sehingga idealnya pemahaman akan pentingnya situs web secara teoritis maupun praktis. Yang kelima, email atau electronic mail. Email merupakan surat elektronik yang menyediakan suatu infrastruktur komunikasi baru. Email umumnya digunakan untuk menukar pesan tertulis, mengirim, menerima dari jaringan telekomunikasi seseorang. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran daring berdasarkan pengalaman pelajar. Pembelajaran e-learning atau melalui daring lebih efektif, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelajaran secara luring lebih efektif. Pendapat luring lebih efektif dengan alasan pengaplikasian pelajaran e-learning yang mereka peroleh hanya berpusat pada pemberian tugas, rasio pemberian materi sangatlah kecil. Selain itu, akses bertanya juga tidak seluas pada saat pembelajaran tatap muka, baik bertanya terhadap guru maupun teman. Selanjutnya, suasana pembelajaran berbasis daring berdasarkan pengalaman pelajar. E-learning ini menyenangkan dengan alasan karena pelajaran secara e-learning ini lebih efektif untuk dilaksanakan. Lain hanya dengan yang mempunyai kendala dalam pembelajaran secara e-learning. Mereka menganggap pembelajaran e-learning tidak menyenangkan. Bisa saja hal ini terjadi karena saat proses pembelajaran terjadi, bisa saja suara maupun video dari pengajar terputus-putus yang akhirnya membuat sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya, harapan pada penerapan e-learning. Dalam hal penjelasan materi pelajaran, pelajar berharap para pengajar tetap memberikan penjelasan terkait materi pelajaran, bukan hanya tugas-tugas saja. Untuk penjelasan materi, pelajar memberikan saran untuk melalui teknologi blended learning dalam bentuk video. Dengan melalui bentuk video, ini dapat ditonton ulang apabila mereka lupa materi pelajaran. Pelajar berharap pengajar dapat mengikuti tren perkembangan teknologi. Maksudnya, pengajar dapat memanfaatkan aplikasi atau media sosial yang sedang trending atau yang sedang disukai. Dengan cara begini, pelajar akan merasa lebih semangat, antusias, dan
pelajaran akan lebih terasa menyenangkan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari apa yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pelajaran online atau e-learning memang diperlukan oleh mahasiswa terkait dengan penunjangan materi kuliah. Dari segi efektivitas dan suasana belajar, ada yang lebih menyukai pelajaran secara e-learning, namun ada juga yang lebih menyukai pelajaran secara luring. Banyak kelebihan dalam e-learning, namun juga masih terdapat kekurangannya. Pelajar yang mempunyai kendala, baik itu dalam jaringan maupun perangkat, akan merasa terbebani dalam model pembelajaran e-learning. Lain hanya dengan pelajar yang tidak mempunyai kendala, akan merasa termudahkan dengan model pembelajaran e-learning. Harapannya, pengajar dalam mengajar dalam bentuk e-learning tidak hanya memberikan tugas saja, tetapi juga memberikan penjelasan terkait materi pelajaran, dan juga pengajar dalam mengajar diharapkan dapat mengikuti tren perkembangan teknologi yang ada agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.